Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian bersama Allah di waktu fajar pada hari ini, Rabu 30 November 2022, dengan judul pembahasan Umat Allah dijanjikan kecurahan Roh Kudus. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Yehezkiel 39 ayat 29. Firman Tuhan berkata, "Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah." Saudara-saudaraku yang kekasih, apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadirat-Nya atau membiarkan terang itu menjadi kabur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Kristus telah menjanjikan pemberian Roh Kudus atas jemaat-Nya, dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-murid yang mula-mula. Tetapi sebagaimana halnya dengan setiap janji lainnya, hal itu diberikan dengan syarat. Banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Allah. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus, namun demikian tidak mendapat keuntungan. Mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi, hanya kepada mereka yang melayani Allah dengan rendah hati. Roh itu diberikan. Janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari Roh-Nya harus menyertai para pengikut-Nya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai kepada waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Kepada semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus datang sebagai penasihat, penyuci, pembimbing, dan saksi. Lebih dekat orang-orang percaya berjalan dengan Allah, lebih jelas dan berkuasa pula lah mereka menyaksikan kasih penebus dan anugerah-Nya yang menyelamatkan. Alfa dan Omega, Jilid 7, halaman 41. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita dijanjikan kecurahan Roh Kudus. Sebagaimana umat-umat Tuhan di zaman gereja mula-mula, yang mana mereka menerima akan kepenuhan dan kecurahan Roh Kudus, maka janji yang sama akan diberikan bagi kita di akhir sejarah dunia ini, bahwa Tuhan menjanjikan pemberian Roh Kudus atas umat-Nya, atas jemaat-Nya, dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-murid di zaman dahulu. Janji Roh Kudus tidak terbatas pada zaman, tidak terbatas pada satu bangsa, tetapi janji Roh Kudus itu akan diberikan bagi siapa yang mau untuk dikendalikan oleh kuasa yang ajaib itu. Penghibur itu telah dikirim kepada semua orang, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, sehingga semakin kita dekat dengan Sang Pemberi Roh Kudus itu, semakin kita mengundang kuasa Roh Kudus untuk mengendalikan kita, maka kita akan semakin dekat dengan Allah dan kita akan semakin berkuasa
di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Allah. Kami bersyukur untuk firman yang begitu baik pada saat ini, bahwa ada janji kecurahan Roh Kudus bagi setiap orang yang mau untuk dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus akan selalu menuntun kami, akan memberkati kami, akan menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, penuhi hati kami, dan kami boleh dipulihkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan, perlindungan sorga menjadi bagian kami. Berkati umat-umat Tuhan, berkati dalam setiap usaha, pekerjaan. Tuhan curahkan berkat melimpah. Terima kasih Bapa, hidup kami hari ini ada dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Pertemuan kita telah selesai, jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan memberkati.